Keluarga Pendidikan, persembahan Kapendik on streaming www.kapendik.com. Keluarga Pendidikan, berbagi ilmu menjadi tahu. Iya, interview. Interview itu yang bagaimana sih gitu ya? Sebagai seorang fresh graduate biasanya bertanya-tanya, mau diinterview itu siapakan gitu ya? Biasanya ini wajar yang terjadi pada mahasiswa baru lulus gitu ya, karena mereka selama ini kan berada di kampus, belum terjun di dunia kerja, sehingga untuk mengawalinya juga memerlukan ini ya, persiapan gitu ya, termasuk di dalamnya interview. Dan biasanya ya bagi yang awal sekali, hal ini adalah sangat awam juga ya. Interview itu apa? Diapakan ya saya nanti? Gitu biasanya bertanya-tanya di dalam hati setelah menyodorkan lamaran, kemudian saya mau diinterview, mau ditanya-tanyain, atau saya mau di ospek lagi kayak dulu pertama kali masuk di perguruan tinggi, apakah seperti itu gitu ya. Proses interview sebenarnya adalah penjajakan antara perusahaan dan calon karyawan. Penjajakan itu yang perlu digarisbawahi gitu ya. Jadi ingin tahu lebih lanjut tujuan dia melamar pekerjaan itu apa, kemudian jauh ke depan nanti dia tujuannya apa, bagaimana nanti rencana dia untuk pengembangan perusahaan yang ada begitu. Selain itu juga dites keloyalannya di dalam perusahaan itu bagaimana gitu, sehingga jadi pertimbangan dari si pengelola perusahaan itu tadi gitu ya. Nah, sekarang persiapan interview kira-kira apa saja yang perlu disiapkan? Ini juga harus disiapkan betul gitu ya. Selain tadi sudah menyodorkan lamaran, atau bahkan interview itu dilaksanakan pada saat dia membawa lamaran. Jadi langsung membawa lamaran plus interview, ada yang seperti itu. Kalau memang seperti itu, ada beberapa hal yang harus disiapkan selain jasmani dan rohani tentunya gitu ya. Tidak hanya sekedar tampilan saja yang menarik. Menarik ini dalam artian yang tidak berlebihan begitu ya. Tetap dalam koridor yang formal, karena ini sebagai karyawan. Tujuannya ingin menjadi karyawan begitu ya. Ingin menjadi karyawan pada suatu perusahaan tertentu. Kemudian selain penampilan juga emosi, secara psikologis itu juga harus disiapkan begitu ya, emosinya ditambah. Jadi jangan membawa-bawa masalah rumah tangga atau masalah dengan pacar, masalah di luar pekerjaan itu dibawa, dicurhatkan kepada si pewawancara gitu, supaya menimbulkan rasa iba sehingga dia banyak bercerita, banyak lebay ya istilahnya anak sekarang itu. Tidak usah seperti itu. Jadi semua kalau bisa harus berjalan secara wajar gitu ya, natural gitu, tidak dibuat-buat, baik dari segi penampilan juga dari segi penyampaian atau cara berbicara, semuanya buat sewajar mungkin, senormal mungkin, tidak dibuat-buat begitu ya. Banyak juga seorang fresh graduate, mahasiswa yang baru lulus, setelah interview kemudian secara psikologis dia merasa tertekan gitu ya, merasa waduh saya tadi pasti gagal, atau bahkan pada saat interview dia ini merasa emosinya itu meluap-luap. Selama ini ada masalah dengan keluarga, dia dianaktirikan, dia dipaksa kuliah di jurusan yang tidak seharusnya, kemudian dia curhatkan sambil nangis supaya dia diterima di perusahaan itu, karena justru itu tidak baik, walaupun secara skill dia bagus, tetapi kesan pertama ini kan sangat menentukan sebenarnya ya, apakah dia bagus, bisa enggak bekerja di sini pada perusahaan itu atau tidak gitu. Jadi hati-hati, walaupun memang kenyataannya kalian itu bekerja sesuai dengan skill yang kalian miliki, tetapi tidak sesuai dengan ijazah misalnya, karena selama ini kalian kuliah dipaksa oleh orang tua misalnya, itu tidak usah terus diungkapkan secara berlebihan begitu ya. Pokoknya kalian harus tetap bersikap secara profesional sesuai dengan skill yang kalian miliki. Kalau bisa pekerjaan yang dilamar itu sesuai dengan skill yang dimiliki, demikian juga dengan ijazah, semuanya linear, itu nanti akan lebih mudah tentunya, baik bagi si pelamar juga bagi si pewawancara itu sendiri. Semuanya akan berjalan dengan baik begitu, tidak merasa kesulitan baik dari segi pelamar ataupun dari segi perusahaan, semuanya bisa lancar
Dan nanti ketika sudah bekerja itu juga berkembangnya itu mudah kalau seperti itu. Kalau sudah linear, sesuai dengan ijazah, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kemauan, keinginan, itu lebih mudah. Oleh karena itu, ketika kalian kuliah, pertama kali yang dipertimbangkan adalah sesuai enggak itu dengan keinginan, sesuai enggak dengan kemampuan kita, kemampuan kalian gitu, jurusan yang dipilih, karena nanti kedepannya adalah berhadapan dengan dunia kerja. Jadi kalian tidak harus hidup sendiri ya, kalian adalah makhluk sosial yang nantinya harus terjun di masyarakat, salah satunya bekerja di perusahaan, mungkin seperti itu. Kalau toh nanti harus memiliki pekerjaan sendiri, memiliki dunia usaha sendiri, itu juga lebih baik kalau seperti itu ya. Dan itu memang harus mulai merintis dari awal. Sulit memang, tapi kalau bisa itu lebih bagus daripada yang hanya lantang-lantung membawa ijazah ke sana kemari, untuk interview saja dia sudah grogi, tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya begitu. Akhirnya ya dia sendiri yang merasa kesulitan, karena secara emosi saja dia sulit mengelola. Kemudian pada saat interview dia juga tidak bisa mengambil hati dari si penginterview gitu ya. Dia mengambil posisi yang lebih tinggi misalnya, karena dia merasa selama ini tidak pernah diperintah, misalnya dia yang dibutuhkan adalah seorang manajer misalnya. Tetapi ketika dia dites keloyalannya terhadap perusahaan, misalnya seandainya kamu nanti disuruh memperbaiki AC, kira-kira mau atau tidak? Secara psikologis dia merasa dihina gitu ya. Saya rasa itu tidak usah seperti itu diperlihatkan kalau dia merasa terhina. Kemudian dia secara langsung menolak permintaan dari si pewawancara itu tadi. Saya tidak mau misalnya itu, karena saya di sini untuk jadi manajer, saya bukan ahli teknisi misalnya. Saya rasa boleh menolak, tapi harus dengan bahasa yang baik begitu. Jadi tidak boleh mentang-mentang begitu ya, karena di sini posisinya adalah sebagai pelamar pekerjaan gitu. Tidak boleh memposisikan lebih tinggi ya tadi yang terakhir. Iya, jangan memposisikan lebih tinggi, kemudian harus bisa mengendalikan emosi, kemudian perhatikan juga penampilan gitu ya. Baik, kita ke Kang Ari ya, Bu Ira ya. Iya. Nah, Kang Ari, kalau tadi disampaikan Ibu Ira ya terkait dengan interview, dan Kang Ari mungkin dari sudut pandang sumber daya manusia ya, dari hadirnya yang punya banyak pengalaman dan mungkin juga punya banyak teman-teman yang bergelut di bidang itu. Nah, Kang Ari, sebenarnya pentingnya apa sih interview bagi perusahaan? Kok nggak tes tulis aja gitu? Kok kenapa harus ada? Biasanya pasti ada ini interview ini. Kenapa seperti itu? Interview itu bagian dari proses meyakinkan oleh pihak sumber daya manusianya atau human resource development-nya, atau mungkin perusahaan yang bergerak di job hunting, terutama yang interview lebih dilakukan oleh pemilik perusahaan, atau maksud saya orang-orang yang ada di perusahaan itu, bukan di perusahaan outsourcing yang menginterview. Karena memang dia mencoba mengidentifikasi kecocokan antara pekerjaan yang sedang lowong dengan personal yang dibutuhkan. Proses interview itu diupayakan untuk menggali lebih dalam, adakah kesesuaian antara pekerja yang masuk sebagai pelamar tadi dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Bahkan tidak jarang biasanya penginterview itu identik dengan yang diinterview kalau anak itu diterima. Jadi dia akan memilih anak yang identik dengan perilakunya, anak yang identik dengan harapannya, anak yang identik dengan keinginan dia. Meskipun ada patron-patron standar yang diharapkan oleh perusahaan. Koyok itu maksud saya bapak itu yang interview, kayaknya itu atasannya sama bawahnya hampir plek ya gitu, seiring sejalan. Karena proses interviewnya memang ada perasaan-perasaan yang nyaman gitu ya, ada kesamaan sifat, kesamaan minat. Ya, itulah yang dicari biasanya kan Hari ya. Ya. Bahkan tidak hanya itu, saya rasa kesamaan background dari alumni mana, biasanya itu juga jadi pertimbangan. Kesamaan background dari alumni mana itu menjadi pertimbangan gitu. Nah inilah proses interview, karena kalau dengan mengambil alumni lain, ya dia tidak tahu bagaimana budaya kerjanya, bagaimana proses pendidikannya, bagaimana
latar belakangnya, tapi dengan menggunakan alumni itu menjadi sarana bagi dia. Oke, baik. Kang Ari, kan kalau interview pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita jawab ini kadang malah salah. Dalam artian kalau kita jawabnya membagus-baguskan malah salah. Nah, saya ini penasaran nih, mungkin insan edukasi juga penasaran. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya digunakan untuk menjebak ini pertanyaan yang bagaimana biasanya, Kang Ari? Pertanyaan yang digunakan menjebak biasanya saya setuju dengan berkaitan loyalitas. Jadi pada saat kita interview sekretaris direksi dari sebuah perusahaan hospitality, hotel ya, di mana ada 7 orang yang sudah lolos dengan proses segala macam. 7 orang itu tinggal proses interview. Dia ditanya, di perusahaan ini kamu mau bekerja berapa jam? Umumnya berapa? 8 jam. Tapi kalau untuk sekretaris direksi, kamu tidak 8 jam, bisa lebih dari 8 jam, 12 bahkan sampai 24 jam misalnya. Bersediakah kamu gitu? Dan kemudian ya dari sekian banyak sudah mulai banyak yang koyak. Mulai casual gitu ya. Kalau kita masuk terus 12 jam gitu ya. Ditambah lagi misalnya, untuk itu kamu tidak ada uang tambahan bonus gitu atau tidak ada uang lembur. Bagaimana pendapatmu gitu ya kan? Dari 7 itu gugur semua, tinggal 1 orang mengatakan saya mau ambil itu. Dan itu diterima akhirnya. Terus kemudian pada saat dia sudah mulai bekerja ditanya gitu sama direkturnya, kenapa kamu mau ambil itu? Padahal kan sudah jelas tidak ada tambahan uang lembur gitu. Kira-kira nih masih lupa. Kayaknya tergantung Kang Ari, kalau misalnya memang butuh banget ya mau gitu. Enggak, dia nggak butuh banget, dia profesional ya. Dia profesional, dia sudah bekerja di tempat lain, dia bilang. Dia mengatakan begini, saya tidak yakin Pak perusahaan sebesar ini dengan Bapak punya pengalaman sebesar ini tidak menghargai setiap keringat saya. Karena itulah saya ambil. Dan saya yakin saya tidak mungkin 24 jam bekerja di sini, dan saya yakin sistem di sini sudah berjalan dengan baik. Karena itu ada banyak jebakan-jebakan yang membuat kita sulit ngambil keputusan. Itulah jebakannya. Iya. Kita keloyalannya itu ya. Ya, loyalty. Itu di semua lembaga seperti itu. Keloyalan juga jadi pertimbangan yang sangat penting sekali. Tidak hanya IPK seperti yang awal tadi kita sampaikan gitu ya. Harus sekian. Apalagi nanti soalnya mulai kan. Kalian belum mari, wah susah. Yang dipilih yang loyal. Ke depan memang juga sama aparatur sipil negara yang disebut ASN yang kita akan bergerak di public service, di mana pelayanan publik itu sudah ada namanya SEC ya. Service excellence ya. Service excellence itu yang pertama adalah reliable. Jadi bisa diandalkan. Karyawan apapun dia harus diandalkan. Linear tidak linear ya dia harus menguasai pekerjaannya. Kemudian A-nya adalah accessibility, bisa diakses. T-nya itu tangible, nyata kerjanya. E-nya adalah empati, R-nya adalah responsible, cepat tanggapan. Cepat tanggap apa enggak? Ke depan akan diolah seperti itu, dan mungkin tugas-tugas tambahan itu akan ada tambahan bonus untuk aparatur sipil negara yang mungkin Anda yang sudah pakai baju coklat itu ya. Iya. Dan di sebelah saya juga nampaknya akan masuk. Tapi saya bajunya enggak coklat saya. Ya, besok aja pakai baju coklat. Oke. Nah, Kang Ari, kalau misalnya ini ya, ada pertanyaan juga, kalau yang misalnya gaji Kang Ari, Yes. dari Rudi, gaji kan biasanya ditanyakan pengen gaji berapa, kayak gitu. Ya, yang pertama Anda mesti banyak dengar kira-kira gaji di situ berapa. Kira-kira yang dibayar di gaji di situ, lihat tanya kiri kanan dan sebelum masuk tanya gitu ya kan. Kira-kira pasaran gaji di situ berapa. Yang kedua, gunakan standar minimal. Yang ketiga, Anda bisa jawab, saya yakin Bapak sudah menghitung berapa kos yang Bapak pergunakan untuk membayar saya dan hasil yang Bapak harapkan dari saya. Berapapun akan saya terima. Jadi intinya sesuai dengan standar yang ada di situ gitu aja ya. Kita jadi nggak usah mematok harga yang tinggi atau terlalu rendah, nanti dianggap tidak menghargai profesionalitas kita begitu. Dan saya yakin perusahaan punya itu. Biasanya kalau di tingkat profesional nggak diomong, cuma ditulis kalau kamu saya bayar 5,7 per jam gimana gitu. 5,7 jam, maksudnya 500 rupiah gitu ya. Itu di Amerika mas. Baik Kang Ari, nah ini pertanyaan yang penting juga ya. Tadi dari Rudi terima kasih, kemudian dari Dian yang menanyakan, nah yang jelas-jelas ditolak ini Kang Ari, dalam interview yang jelas-jelas ditolak ini yang seperti apa sih Kang Ari? Orang yang seperti apa gitu? Yang jelas-jelas ditolak adalah kalau saya tanya, kalau kamu di sini, kamu mau melamar di bidang apa? Ya di bidang aja Pak, ditempatkan di mana saja saya mau Pak. Ini pasti saya tolak. Iya. Pasti saya tolak. Karena dia nggak punya apa yang bisa saya dapat dari kamu. Wong kamu aja mau bekerja tidak ngerti apa yang kamu kerjakan.
gitu. Gitu ya. Jadi jangan saya mau, atau yang ini dulu ini guyonan saya, Pak, anak saya itu 5, saya enggak makan tiap hari. Wah, gitu lah Mas, gitu kan ya. Anda mau bekerja atau mau jadi apa gitu kan ya? Apa jadi peminta-minta? Apa jadi gitu ya? peminta-minta. Iya. Jadi yang paling penting sebenarnya Anda mesti ngerti benar Anda ngelamar itu untuk posisi apa. Iya, Kalau Anda tentukan enggak tujuannya dulu gitu iya, ya. kalau Anda nggak ngerti repot. Yang kedua mesti ngerti benar apa yang Anda bisa gitu. Karena saya kan mau beli Anda gitu dalam tanda kutip ya. Terus apa yang saya bisa dapatkan dari Anda? Karena itu before you go forward, what skill or quality do you think are most important gitu. Apa itu? Ya, jadi sebelum Anda maju mesti Anda berpikir gitu ya. Kira-kira apa yang saya bisa tampilkan, saya gunakan untuk mendukung pekerjaan saya. Iya, biasanya kan ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu ya. Beberapa kriteria itu kira-kira sudah terpenuhi atau tidak. Biasanya di awal itu dilihat kalau ada yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh perusahaan, biasanya sudah tidak masuk seleksi. Seleksi aja enggak, interview saja tidak, sudah disingkirkan begitu. Nanti untuk ke depan kan ada interview. Interview itu nanti ada beberapa hal yang memang jadi pertimbangan seperti keloyalan tadi, kemudian tujuan, dia tahu enggak tujuannya ke sini mau apa, kemudian skillnya apa, dia harus tahu juga selain apa ini dari yang dibutuhkan, tapi dia juga tahu skill yang dia miliki itu apa sih gitu, yang bisa disumbangsihkan terhadap perusahaan itu apa nanti gitu. Saya rasa seperti itu. Oke. Baik, kita break dulu ya Ibu Ira ya, Kang Adi. Oke, ya. nanti kita lanjutkan lagi dengan bahasan kesalahan-kesalahan yang ada biasanya pada saat proses wawancara gitu Iya, ya. jadi jangan sampai insan edukasi melakukan hal-hal ini ya, kesalahan-kesalahan ini ya, agar nanti Oke. bisa sukses wawancaranya. Baik insan edukasi yang ingin bergabung silahkan boleh di Rapendik Chat seperti Dian dan Rudi tadi ya. Caranya mudah, klik cross chat kemudian masukkan nama Anda dan passwordnya, nanti klik masuk langsung bisa bertanya ataupun memberikan pengalaman atau pendapat Anda sharing di sini silahkan.